Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik kebenaran yang hidup di dalam kita. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita untuk memahami topik ini terambil dari Yakobus 1 ayat 22 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, secara sederhana, Yakobus 1 ayat 22 ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi orang yang suka mengkonsumsi firman, dalam arti rajin ke gereja, dengar khotbah, baca Alkitab, ikut seminar, sehingga menjadi tahu banyak hal. Tapi pengetahuannya itu cuma berhenti di kepala saja. Dalam bahasa aslinya, kata pelaku ini akarnya sama dengan kata puisi atau pembuat. Ini bukan sekedar melakukan, tapi juga menghasilkan sesuatu. Bayangkan bedanya antara penonton pertandingan masak dengan kokinya. Penonton, atau dalam konteks ini pendengar, tahu semua bumbu dan teknik yang digunakan. Tetapi koki atau pelaku benar-benar memasak dan menghasilkan makanan yang bisa dilihat dan dirasakan. Tuhan mau kita menjadi koki, bukan cuma penonton yang pintar berkomentar saja. Kalau tidak, kita hanya akan menipu diri kita sendiri. Lebih jauh lagi, kata menipu diri sendiri dapat diartikan sebagai salah hitung atau salah nalar. Contohnya, saya sudah baca Alkitab hari ini, atau saya sudah ke gereja hari Minggu kemarin. Berarti saya sudah rohani dan Tuhan senang dengan saya. Yakobus bilang bahwa hitungan dan pemikiran tersebut salah. Kita menipu diri kita sendiri kalau kita merasa sudah aman atau rohani hanya karena kita tahu banyak hal. Padahal hidup kita tidak berubah sama sekali. Yakobus langsung memberikan contoh yang gampang, yaitu cermin. Bagi orang-orang yang hanya mendengar saja, dia seperti orang yang tidur dan melihat cermin. Dia lihat rambutnya teracak-acak, ada kotoran di pipinya atau di matanya, dan dia melihat hal tersebut, lalu dia pergi begitu saja dan lupa kalau mukanya berantakan. Dia tidak melakukan apa-apa. Sedangkan bagi pelaku firman, ketika dia melihat cermin, dia lihat rambutnya teracak-acak, dan dia kemudian langsung mengambil sisir dan merapikannya. Dia mengambil air dan membersihkan wajahnya. Dia bertindak dan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat. Jadi, Yakobus 1 ayat 22 adalah sebuah peringatan yang keras. Jangan bangga kalau kita cuma tahu banyak ayat, tetapi tidak melakukan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Karena itu sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Iman kita yang berada cuma di kepala, belum sampai ke hati, tangan, dan kaki kita. Belum nampak juga dalam perbuatan kita, yang berarti bahwa kebenaran itu belum ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaan yang kita renungkan bersama pada kali ini, apakah kita sering menipu diri sendiri dalam arti merasa sudah rohani, hanya karena kita telah tahu banyak ayat firman Tuhan, tetapi kelakuan kita tidak berubah. Dalam hal apa saja? Apakah dalam perkataan, keuangan, atau relasi dalam kita? Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Sang Pemberi Firman, terima kasih untuk kebenaran yang Kau nyatakan melalui firman-Mu. Engkau memberi kami cermin yang begitu jujur untuk melihat siapa kami sebenarnya dalam Engkau. Kami mengaku di hadapan-Mu, Tuhan, sering sekali kami puas hanya menjadi pendengar, kami rajin ke gereja dan mendengarkan khotbah, membaca renungan, dan di dalam kesombongan kami merasa sudah rohani hanya karena kami tahu banyak tentang firman-Mu. Bapa, kami ingin menjadi pelaku firman yang sejati, bantulah kami hari ini mengambil satu langkah ketaatan, sekecil apapun itu, sebagai bukti bahwa firman-Mu hidup di dalamku. Tolonglah kami
sebab kami lemah dan terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia dan teladan ketaatan kami yang sempurna, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.